Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adit. Saya dari kelas 5A SD Sukarayum 01. Saya akan menjelaskan tentang KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Saya akan membagi dua kelompok. Kelompok pertama KPK dari 2 dan kelompok sebelah kanan dan kiri KPK dari 3. Dan saya akan menjelaskan tentang cara KPK bertepuk tangan. Jika tidak ada kelipatan 2 dan 3, itu tidak usah ditepuk tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi tadi yang bertepuk bersama adalah angka berapa? 6, 12, angka 6, 12, 18, 24. Jadi dari KPK dari 2 dan 3 adalah yang terkecil adalah 6. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. KPK dari Jadi itulah yang sudah saya sampaikan. Semoga teman-teman mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Jainuddin. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tumbuhan berfotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Sebelum tumbuhan melakukan fotosintesis, tentunya tumbuhan membutuhkan bahan. Bahan yang dibutuhkan untuk berfotosintesis adalah 1. Air, 2. Karbon dioksida, 3. Klorofil, 4. Cahaya matahari. Sebelum tumbuhan berfotosintesis ketika daun menangkap energi cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana tumbuhan fotosintesis. Akar akan menyerap air dari bawah tanah, kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Daun dengan dibantu oleh klorofil menyerap energi cahaya matahari. Kemudian dalam proses ini air dan karbon dioksida berubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Dan tumbuhan menyimpan cadangan makanan dalam berbentuk buah, sayuran atau umbi. Dan ada juga yang terletak pada daun seperti kangkung, bayam dan sebagainya. Dan ada juga yang terletak pada akar seperti ubi, singkong, kentang dan sebagainya. Dan juga ada yang terletak pada buah seperti mangga, pisang, jambu, jeruk dan sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jaga bumi kita, lestarikan bumi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah bagian zat hijau daun yang dapat menyerap energi cahaya matahari. Proses terjadinya fotosintesis ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Akar akan menyerap air dari bawah tanah, kemudian disalurkan ke batang menuju ke daun. Daun dibantu oleh klorofil untuk menyerap cahaya matahari. Kemudian dalam proses itu, air dan karbon dioksida diubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Oksigen dan karbohidrat dilepas ke udara dan tumbuhan dapat menyimpan cadangan makanan dalam berbentuk buah seperti pohon mangga, pohon pisang, dan sebagainya. Dan bukan hanya dalam berbuah, tapi juga dapat tersimpan pada daun seperti kangkung, bayam, dan sebagainya. Dan kemudian dapat juga tersimpan pada akar seperti singkong, ubi, kentang, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memperluas pengetahuan teman-teman. Jaga lingkungan tetap bersih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.